tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Kan sering ngomong kayak gitu. Itu sumber rusak sudah. Itu kayak kiper tapi pingin terkenal maju jadi striker. Ya kan, hari ini tuh kan semua pingin maju, pingin masuk TV, pingin terkenal. Gak ada yang mau jaga gawang, gak ada yang mau diem-diem, pokoknya tak beresin semua deh. Kalau ada yang mau ngerusak tak bentengi, gak masuk TV juga gak apa-apa. Gak ada yang kayak gitu sekarang. Sekarang semua pingin jadi striker. Jadi wilayah pertahananmu kosong. Akhirnya dibantailah kamu 4-0. Loh iya, ini cuma contoh kok. Jadi sejago-jagomu, meskipun pemain terbaik dunia, kalau nggak ngerti posisimu, ya rusak permainannya. Jadi itulah reification of names. Identifikasi dirimu, siapa kamu, dan bermainlah di posisimu. Yang bapak, mainlah jadi bapak. Yang anak, mainlah jadi anak. Kadang-kadang kamu sudah mahasiswa, merasa pinter kuliah, begitu pulang kan kamu mainnya kayak bapak. Wah, bapaknya kasih tahu bapak nggak ngerti apa-apa. Bapak di rumah cuma kerja di sawah, saya ngaji filsafat sampai sekian puluh kali pak. Mantep temen. Jadi kamu tidak ngerti posisimu. Loh, bapakmu mungkin wawasan filsafatnya nggak kayak kamu, tapi dia punya banyak pengalaman melebihi kamu. Secara kuantitas pengetahuannya banyak kamu, tapi secara kualitas lebih pas bapakmu. Bapakmu lebih banyak pengalaman, jadi dia ngerti kapan maju, kapan mundur. Pengalamannya banyak. Kayak sepak bola itu kan, yang pinter itu mungkin gak terlalu banyak lari, sebentar-sebentar dapat. Tapi yang baru ngerti sepak bola mesti lebih capek dia, mau muter lapangan, bal di mana dikejar, ya kan? Tapi yang pinter gak terlalu capek. Nah, itu orang tua kelebihannya di situ. Meskipun informasimu banyak, tapi kan kamu gak ngerti ilmu ini keluarnya harus kapan. Jadi Zhengming, prinsip pertama, identifikasi diri, tegakkan nama, tegakkan identitasmu. Kalau kamu mahasiswa, jadilah mahasiswa yang baik, dan semua orang ngakui bahwa iya, kamu mahasiswa yang baik. Kalau kamu jadi teman, berlakulah jadi teman yang baik, dan temanmu juga ngakui kamu memang teman yang baik. Kamu jadi mahasiswa yang baik, dan dosenmu ngakui kamu memang mahasiswa yang baik. Nah, itu penegakan nama total dalam segala status yang kamu miliki. Yang jadi takmir yang baik. Yang jadi apalagi bisnis, yang dagang, yang kuliah, yang aktivis, jadilah aktivis yang baik dengan segala cirinya. Ya kalau saya tidak tahu aktivis yang baik itu yang kayak gimana. Yang total, Pak, saya total sekali Pak aktivisnya Pak, sampai kuliahnya tak cuekin, tidak lulus sampai semester 14. Nah, itu. Yo, kamu bukan mahasiswa yang baik, tapi aktivis yang baik. Jadi reification of names. Terus kebajikan. Ini gede anunya ya, tak kecilin. Kebajikan bahasa sananya yi. Jadi kebajikan itu mix antara kebenaran, keadilan, kewajiban, dan kecerdasan. Jadi kebajikan itu kamu menjalani hidupmu dengan dasar kebenaran, keadilan, kewajiban, dan kepantasan. Berarti kamu orang yang bajik, orang yang bijaksana. Syaratnya cuma satu, kata Confucius, tanpa pamrih.
Pamrihnya yo hanya karena ingin menegakkan kebenaran, keadilan, kewajiban, dan kepantasan. Di luar itu enggak. Kok kamu rajin sekali ya? Alasannya apa? Tidak ada alasan. Karena rajin itu memang bagus. Kok kamu murah hati sekali ya? Kenapa kok kamu bisa begitu? Tidak ada kenapanya. Karena murah hati itu memang bagus, memang baik. Jadi itu tuntutan moral. Itu yang oleh nanti Immanuel Kant belakangan disebut imperatif kategoris. Tidak ada argumennya, nggak ada dasarnya, nggak ada tujuannya, bahkan nggak ada pamrihnya. Jadi kebajikan adalah ketika kamu menegakkan kebenaran, keadilan, kewajiban, kepantasan tanpa pamrih, baru disebut orang baik. Tapi kalau ada pamrihnya enggak. Kok kamu mau-maunya sih ngaji terus-terusan di masjid? Alasannya apa? Tidak ada alasannya, karena ngaji itu baik. Banyak yang ngomentari saya, Pak Faiz kok mau sih tiap minggu nih masjid? Kok enggak capek? Kok enggak ngantuk? Ya capek. Ada tujuan apa sih? Tidak ada. Karena menurutku baik ngaji ini, maka aku mau ngaji. Bukan karena tehnya. Itu loh. Atau yang selain itu. Bukan karena daripada nganggur. Itu berarti ada pamrihnya. Pamrihnya kan ngisi waktu lowongmu. Enggak, saya ngaji karena memang menurutku ngaji itu baik. Nah, itu baru kebijakan, kebajikan. Kalau ada pamrihnya enggak bisa disebut kebajikan. Jadi melakukan apapun tanpa syarat, kalau itu kebaikan. Wah, kamu kok baik hati sekali padaku ya? Ada pamrih apa? Enggak. Karena baik hati itu baik. Baik hati itu bagus, maka aku baik padamu. Kamu enggak usah GR. Gitu loh. Kamu enggak usah mikir aneh-aneh. Ya karena baik itu. Ya, kamu kok mau tiap hari nganter aku, tiap hari jemput aku, nge-SMS aku tiap hari? Oh enggak, karena nge-SMS tiap hari itu baik, membahagiakan orang lain. Jadi aku tanpa pamrih. Oh, ya wes, kalau tanpa pamrih aku tak cari yang lainnya. Ya jangan. Oke, enggak jadi berarti. Enggak jadi kebajikan itu, berarti ada pamrihnya. Oke, jadi itu kebajikan menurut Konfusius. Jadi yang pertama, bereskan identitasmu, reification of names.